Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat kali ya? Aduh, seneng ya Istiqlal bisa hadir nih di sini nih. Oke. Salam ketemu bareng gue Lia Lubis di podcast gue, di mana podcast gue ini jadi wadah buat teman-teman gue cerita-cerita, ngobrol. Ya dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami, mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran. Intinya itu. Terus di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak seolah-olah kesannya gue benar terus gue kasih nasihat itu enggak. Jadi kita bener-bener let it flow aja, cerita. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga nanti kalau ada yang mau cerita di podcast gue bisa email langsung ke cobacerita177@gmail.com atau bisa DM langsung ke IG-nya cobacerita177. Nah, kalau siapa namanya Istiqlal kan punya podcast juga ya? Ada. Nah, dia bisa juga nih cerita-cerita dia juga nyambung nih sama gue nih, ya kan? Iya. Nah, boleh dong kasih ya. tahu dong teman-teman podcastnya apa? Ada, namanya Motive on Air. Weh. Gitu, di Spotify bisa didengerin, gitu, atau bisa didengerin di Anchor juga. Gitu. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, gimana Istiqlal lo mau cerita apa nih? Ceritanya sekarang nih. Cerita tentang keresahan gua beberapa Belakangan hari ini lah ya, belakangan ini lah ya. Tapi kalau dibilang belakangan ini itu bisa dibilang terlalu lama, karena belakang itu bisa sampai 2 bulan, 3 sampai 4 tahun. Oh, setahun. Terus Hitungnya tahun. Iya. Hitungnya tahun. Oke. Terus? Karena kan bisa dibilang usia produktif. Woi. Usia yang produktif. Usia matang. Exactly. Yes. Ya, usia matang, jadi berapa sih usianya? cukup matang lah sorry ya, boleh kan ngomongin usia ya? Boleh. Oke. Sekitar 27 tahun. 27 jadi tahun. keresahannya udah sejak usia 24 sampai 27 tahun sekarang. Oke. Karena kan setelah wisuda Iya. gue harus ngapain nih, dan gue bisa melakukan apa aja nih gitu, untuk kedepannya. Ya, salah satunya harus produktif. Produktif dalam arti produktif secara karir. Produktif juga untuk melanjutkan keturunan. Iya. Oke. Iya. Jadi ceritanya lo tuh produktif dalam arti kata nggak sekedar mau pacaran lagi nih di umur sekian. Iya, bener banget. Karena usia yang sekarang kan udah matang. Mendekati 30 mendekati ya. 30 malah ya. Udah kepengen cari istri. Istri telah. Bener gak sih? Ya bener. Oh, bener kan? Pacaran boleh. Boleh, tapi arahnya ke sana. Arahnya yang keserius. Oh gitu. Jadi nggak yang cabe-cabean lagi nggak ya? Enggak dong. Iya. Oke. Jadi kalau memang lo udah punya sudut pandang atau cari pasangan tuh arahnya pengen ke pernikahan, berarti lo udah sedikit punya pemahaman belum tentang kenapa sih kok lo pengen nikah gitu? Atau tujuan pernikahan lo udah ada pandangan belum arahnya ke sana? Kalau pandangnya ke sana pasti ada ya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah gua dapetin. Ilmu apa nih? Ilmu pendekatan, ilmu macam-macam. Oh, macam-macam. Jadi kalau ilmu PDKT kan emang sedari dini udah. Udah. Kalau PDKT sih oke lah ya, maksudnya tahu celahnya bagaimana, caranya bagaimana. Tapi termasuk diperkuat dengan ilmu parenting. Udah ilmu parent, Pak. Terus Ilmu parenting, terus ya ilmu dalam berkeluarga gitu. Bahkan event yang karena gue muslim ya, ada event tentang pranikah dan lain sebagainya, itu udah tahu gitu. Tahu aja sih, maksudnya apa-apa minimal tahu. Minimal tahu. Ya, jadi buat teman-teman di sana tuh yang udah cari siap pakai, siap pakai. Udah ada ilmunya, men. Gitu ya enggak sih? Ilmunya makan. Waduh, lu harus belajar sama dia, ya. Suruh. Oke. Gitu. Tapi nggak banyak sih laki-laki kayak si Istiqlal ini. Artinya dia udah ibaratnya menempa dirinya dengan berbagai pemahaman tentang menuju pernikahan tuh harus punya kemampuan ini ya minimal tahu lah, ya nggak sih? Lo nanti sebagai seorang suami harus gimana? Exactly.
hak dan kewajiban lo gimana, ya nggak sih? Terus ya minimal sedikit tahu juga tentang tujuan pernikahan tuh apa sih, gitu kan? Apa cuman sekedar ingin melanjutkan keturunan atau memang lo pengen ibadah? Ya bisa dong. Bener banget. Ya nggak sih? Nah itu dia. Jadi kalau memang ternyata niat lo kesana, apa tuh yang udah lo upayakan kira-kira? Kalau upaya lebih ke secara mental memang sudah siap. Dalam arti secara mental itu nanti kedepannya kita akan hidup bareng, terus saling mengisi. Karena kan dalam dalam suatu hubungan dalam arti pernikahan ini atau marriage life itu kan ada dua, saling mengisi dan saling melengkapi, dan seperti itu. Nah, ngisi yang kosong ya Pak? isi. Benar. Artinya kosong? Iya. Meja makan kosong? Isi. Masak bareng. Gitu kan. Itu kalau mengisi. Kalau melengkapi? Kalau melengkapi berarti dengan dengan kepribadian gue yang sekarang, kepribadian atau kemampuan gue, ilmu-ilmu yang sudah gue miliki gitu. Dan ternyata pasangan gue belum memiliki, ya gue melengkapi orang tersebut yang nantinya akan jadi istri gue ke depannya. Berarti lo banyak pemaklumannya ya sebagai seorang cowok ya. Berarti kan lo sekarang nyarinya yang nggak sama lo dong? Bisa dibilang ya ada yang kesamaannya, ada yang enggak. Setiap personal kan memang berbeda-beda ya. Jadi background juga bisa dibilang berbeda-beda juga kan. Nah jadi dengan perbedaan background, perbedaan latar belakang nantinya yang akan dihadapi, tentunya gue bisa memberikan insight atau sama-sama belajar bareng gitu. Nah kalau misalnya seandainya nih ternyata pas lo udah dapet lah nih sekarang calon, nah terus ternyata calon lo ini nggak bisa melanjutkan keturunan atau mungkin dia punya sesuatu lah yang akhirnya divonis tidak bisa melahirkan keturunan lo. Apa kira-kira yang lo lakukan? Cari yang lain. Gokil. Kan kalau di Muslim slotnya ada 4. Kan dia udah katanya udah mumpuni, ilmu ada, yang kosong-kosong udah diisi, ya kan? Ya udah. Tapi gue serius nih, lo jangan bercanda. Iya, itu ada alternatifnya juga nanti. Oh gitu. Pasti ada kok. Karena segala hal yang kita hadapin itu pasti kita bisa melalui semuanya. Artinya? Artinya kalau kita nggak bisa menghadapi itu atau kita nggak bisa melalui itu, mungkin kita kena azab aja, kena karma apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Betul. Karena kita bisa menghadapi sekarang, ya berarti apa yang kita hadapi ini adalah cobaan ataupun memang kita harus bisa menghadapi kehidupan kita untuk next levelnya seperti itu. Namanya hidup kan bisa dibilang bisa dibilang pasti semua masalah selalu ada gitu. Iya betul. Gitu. Namanya perkawinan masalah ketemu masalah, bener nggak sih? Masalah ketemu masalah. Gitu. Masalah gue juga hadapin, masalah gue dia hadapin dia. Kita hadapi bareng-bareng ke depannya seperti itu. Nah, kalau seandainya nih, berarti kan dari cerita lo tadi gue nangkepnya lo orang yang sepaham dengan poligami dong ya berarti? Sepaham, iya. Cuma untuk saat ini, untuk mempraktekannya belum tahu caranya, gitu aja kan. Bapak satu aja belum tentu habis udah mau Karena pernikahan tidak hanya melanjutkan keturunan. Iya. Kayak gitu. Tapi pernikahan itu ya itu tadi Kak Lia bilang bahwa ibadah juga kan. Gitu. Bagaimana kita menuju tujuan kita di akhir yaitu menuju ke surga. Ya gimana kita saling goalnya ke situ gitu sama-sama. Jadi kalau misalnya lo disuruh menceritakan nih, misalnya gue bapak mertuanya nih ceritanya. Gue nanya nih sama si Istiqlal berarti anak gue bakal lo poligami ya? Ya, berarti lo jawab ya. Kita cari alternatif. Oh gitu. Kenapa sampai poligami ya? Ya tadi kan lo bahas, katanya kalau nggak bisa jadi keturunan lo mau cari yang lain. Kan gue bilang alternatif. Kesannya candaan aja, jangan bilang serius dong. Maaf.
maaf Ntar kalau nih, gitu. ini videonya naik terus wah istiqlal poligami, udah niat nih. Bisa nih nanti nih di judul nih. Pria ini berniat poligami. Enggak. Tapi kesimpulannya kalau tadi lo menurut lo pernikahan itu jadi apa? Pernikahan itu ya sesuatu hal yang menurut gue sakral banget. Sakral banget. Karena dua insan yang dipersatukan dengan dua perbedaan budaya mungkin dalam keluarganya atau berbeda budaya dalam lingkungannya ataupun kesukuannya, yaitu dipersatukan menjadi bareng-bareng dan itu bukan jangka waktu yang sebulan 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun 10 tahun dan seterusnya. Tapi memang jangka yang cukup lama bahkan sampai di waktu atau dimensi yang lain juga. Akhir hayat, iya betul. Artinya lo udah ngerti kali ya, maksudnya kalau gua rasa sih lo udah ngerti dari cerita lo untuk bisa sampai ke perkawinan tadi, lo sadar betul bahwa lo butuh persiapan dong. Butuh persiapan. Gitu. Nah, masalahnya di sini adalah ya udah sebenarnya kalian juga udah tahu dari podcast gue yang terakhir yaitu takut jatuh cinta. Gitu. Nah, takut jatuh cintanya bagaimana sih? Maksudnya adalah gue itu belum siap untuk menghadapi penolakan, belum siap untuk menghadapi perasaan-perasaan yang muncul lagi. Gitu. Lo kalah lo sama malu 30 kali ditolak lo. Ya, bukan masalah itu, Bang. Beda cerita itu. Maksudnya belum siap adalah ya itu tadi dari apa yang teman kita hadapi, 30 kali nembak orang dan lain sebagainya. Itu kan perasaan itu memang perasaan di mana dia sedang berjuang. Nah, gue kan sudah pernah merasakan perjuangan itu dan gue mendapatkan hasil dari perjuangan itu, yaitu ya punya pacar, punya calon istri ke depannya, pengennya gitu, tapi ternyata ketika diseriusin, oh ini nggak cocok nih, gitu. Atau entah dari gue atau dari dia yang nggak cocok. Memang yang sering mutusin memang ceweknya, tapi gue juga pernah mutusin cewek gitu. Ya mungkin dari beberapa hal yang sudah gue lakukan, gue hadapin, akhirnya gue sedang menghadapi karma gue dari cewek-cewek yang sudah pernah gue sakitin mungkin, atau doa-doa yang orang yang pernah gue temui itu merasa terzolimi. Akhirnya ya gue sedang mendapatkan karma itu, mungkin itu akhirnya ya nggak dapet berusaha untuk mendapatkan, ternyata nggak dapet, gitu aja sih. Jadi persiapan yang tadi lo maksud itu persiapan rasa-rasa yang lo dapet dari pengalaman lo, gitu maksudnya? Iya, jadi persiapannya adalah mempersiapkan diri untuk siap kembali jatuh cinta. Gitu. Ya, stepnya nanti akan seperti itu. Tadinya takut, harus berkompromi dengan diri sendiri bahwa ya lo harus menghadapi ketakutan itu, kayak gitu. Takut penolakan apa takut jatuh cinta sih sebenarnya? Takut ya karena jatuh cinta itu kan perasaannya macam-macam ya. Jadi gue ulangi di podcast karena takut jatuh cinta itu kan karena ketika kita jatuh cinta dan mengharapkan orang lain untuk mendapatkan atau menjadi milik kita, yang pertama kita akan kasmaran, kan gitu kan. Kita akan merasa ada feedback kalau dia mendapatkan atau dia memberikan kita perasaan cinta itu lagi gitu kan, yang sama dengan kita. Nah itu kan juga perasaan berbunga-bunganya kan, energinya kan menggebu-gebu ya, gitu kan. Iya kalau dia feedback, memberikan feedback perasaan cinta itu. Kalau enggak berarti kan penolakan. Nah itu juga perasaan yang energinya itu juga terkuras juga. Nah dari 3 masalah ini, energi-energi yang harus gue rasain itu tuh gue malas menghadapi itu lagi. Makanya bisa dibilang gue nggak mau merasakan jatuh cinta dulu. Akhirnya gue takut gitu. Tapi gimana nanti mau merit itu bakal banyak penolakan loh. Bener. Iya. Bahkan gue sebelumnya udah pernah merasakan itu. Gitu. Tuh, jadi udah ketemu belum solusinya? Kalau solusinya gue harus tahu. Saya itu gue harus berdamai dengan diri gue sendiri dulu. Ya itu tadi, gue harus berkompromi dengan diri gue. Gitu. Gue harus menerima bahwa ketika gue takut, ya gue harus hadapi ketakutan itu dan gue harus kembali berani untuk memberikan effort, gitu ya, untuk mendapatkan orang yang
menurut gue tepat ke depannya gitu. Entah pilihan gue atau pilihan Tuhan atau memang nanti akan diarahkan oleh Tuhan ke depannya, nanti bisa dibilang going the flow dulu aja gitu. Solusinya pertama itu. Yang kedua gue harus memperbaiki diri gue dulu. Nah, gitu. tuh cocok. Karena orang lain itu belum tentu siap menghadapi gue saat ini. Makanya gue saat ini tuh gue yang apa? Misalkan gue males bangun pagi. Gitu kan. Karena ya gue bukan morning person sebenarnya gitu. Ya, jadi harus bagaimana? Ya gue harus siap dengan morning person juga gitu. Setelah subuh nggak boleh tidur misalkan. Setelah subuh harus beraktivitas gitu. Setelah subuh harus produktif gitu. Minimal dari itu dulu lah. Bahkan setelah subuh harus merapikan kasur itu sesuatu movement yang susah menurut gue. Makanya gue juga harus sudah memulai itu lagi. Oh, tapi kalau nikah, Pak, abis subuh bisa berantakin kasur lagi, Pak. Kalau nikah abis subuh bisa berantakin kasur lagi. Itu ada cerita. Iya. Nanti kan nggak lagi. Kan kalau kayak gitu kan berarti nanti kita sama-sama yuk orang. Iya. Bisa juga. Oke, bos cari kayak gitu. Iya. Nanti kita cari. Semangat. Iya dong. Gara-gara ini juga jadi happy ending. Tapi ya benar-benar tadi setuju tuh, artinya kan si Istiqlal ini udah mulai paham gitu loh bahwa namanya mencari pasangan untuk masuk ke dunia pernikahan selalu butuh pemakluman, iya nggak sih? Artinya kan di saat dia nggak sesuai dengan keinginan lo, ya lo belajarlah untuk memperbaiki diri supaya lo bisa menerima dia, intinya gitu kan? Nah itu tuh kan nggak gampang ya? Gampang nggak sih? Hah, Mas, lu kan kawin tuh? Gampang nggak? Ya, kalau gue mah jalanin aja sebenarnya. Oh gitu. Iya. Pokoknya kalau gue tuh happy wife, happy life. Kalau dia prinsipnya kayak gitu. Nah, kalau seorang Istiqlal, prinsipnya dalam perkawinan apa? Prinsipnya dalam perkawinan ya harus saling menguatkan, saling mengalah aja. Kalau dia nggak mau ngalah, berarti gue harus mengalah. Tapi susah, Pak. Iya benar, emang susah. Susah. Karena bakal kebanyakan kita sebagai laki-laki yang secara dilahirkan pun sudah harus menjadi orang yang kuat kan. Jadi laki-laki yang harus terus mengalah gitu. Apapun bagaimanapun sifat seorang perempuannya, dia yang akan melengkapi kita yang butuh dia. Kalau cowok gue butuh juga sama laki gue. Karena gini, karena ada yang bilang ya, kalau cewek punya banyak duit, belum tentu cewek butuh laki-laki. Tapi kalau cowok banyak duit, semakin dia butuh perempuan. Oh, I see. Ya boleh. Menurut gue nggak benar juga dong. Nggak boleh juga begitu. Oke. Tapi kalau menurut gue gitu sih. Iya. Makanya ya butuh penyeimbang dalam hidup. Oke, ya karena kita durasinya nggak banyak ya. Kalau boleh gue ambil pelajaran nih dari apa yang Istiqlal cerita, yang gue tangkep nih buat gue pribadi, mungkin buat teman-teman juga di luar sana yang mungkin bisa ngambil pelajarannya. Intinya memasuki dunia pernikahan itu butuh persiapan. Ya kan, makanya ada pelajaran pranikah, bener nggak? Butuh ilmu tadi seperti yang kata Istiqlal, harus banyak memahami menghadapi pasangan, menghadapi keluarganya, menghadapi dirinya sendiri. Repot nih soalnya kalau kita nggak mengenal diri kita seperti apa kan. Nah makanya benar tadi yang Istiqlal bilang, masuk dunia pernikahan kalau nggak siap mendingan siap-siap dulu deh. Iya, benar. Iya sih. Iya. Nah, jangan asal go show aja, Waldo. Lo main cari tuh. Makanya kan orang kalau bilang suruh persiapan, siapnya apa aja sih? Ya nggak cuma materi, nggak cuma siap fisik, nggak cuma siap secara spiritual mungkin. Kalau misalkan ada pengajian pranikah atau kelas pranikah kan, kalau di teman saya yang non muslim, Nasrani dan Katolik itu memang ada kelas pranikahnya juga. Tapi secara emosional secara emosional questionnya juga harus diimbangi gitu. Jadi ketika nanti ada prahara yang memanas gitu kan, kita harus bisa menyeimbangkannya. Itu tadi laki-laki
lebih banyak mengalah, dan gue belum tentu bisa mengalah untuk saat ini kepada perempuan gitu kan, karena ego yang terlalu tinggi. Makanya lagi belajar terus memperbaiki diri seperti itu. Setuju banget nih, garis bawahi ya, tolong ya teman-teman. Siap. Banyak belajar dan ikut kursus pranikah. Bener. Enggak jauh, deket kan gitu kan. Oke. Mau gue cariin masjidnya. Ya oke, makasih banyak nih buat Istiqlal udah mau berbagi, mau cerita sama kita semua. Bener-bener apa yang lo ceritain ini mudah-mudahan menginspirasi gue. Buat teman-teman di sana ambil pelajaran. Buat yang mau menikah jangan asal siap secara finansial, tapi juga siap secara apa tadi, kejiwaan ya, secara rohani, emosi. Nah, salah satu upaya dengan mengikuti pranikah, mudah-mudahan teman-teman sependapat ya dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, kalau teman-teman punya cerita juga tentang seputar hal ini atau mungkin cerita seputar hal lain, bisa kok email ke cobacerita@gmail.com atau langsung DM ke IG-nya gue, yakni cobacerita177. Nanti kita bakal jadiin topik di segmen selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share, subscribe ke teman-teman lainnya. Mungkin punya pengalaman yang sama, ingin berbagi, jangan lupa juga pencet tombol lonceng supaya bisa update nih video-video selanjutnya. Terima kasih buat Istiqlal, buat tim gue nih, Dimas Mawaldo, dan yang mendanai podcast gue salah satunya yakni Coach 17 Personality Consultant. So, thank you, see you, terima kasih. Dadah.